PSM Makassar sebagai jawara kompetisi sebelumnya, musim sebelumnya. Dan juga satu lagi sebenarnya Persija ya yang diundang itu, tetapi karena Persija mundur dan akhirnya digantikan oleh Borneo yang sebagai jawara. Dan Assalamualaikum, salam ngeliat bola ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai drawing ACL 2 yang diikuti oleh klub Persib satu-satunya wakil Indonesia, kini event pertama di Asia Tenggara yaitu Shopee Cup atau ASEAN Club Championship. Ini pesertanya adalah bukan negara ya, tetapi klub-klub di negara-negara ASEAN. Ya, ini pertama kali diadakan di lingkungan Asia Tenggara. Jadi untuk musim ini diikuti oleh 14 klub dari 8 negara ya. Nah, masing-masing negara ini nanti untuk ada 4 negara yang memiliki jatah 2 klub ya, diantaranya adalah Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Masing-masing negara memiliki 2 jatah klub untuk mengikuti kompetisi ini, dan masing-masing nanti akan dibagi menjadi 2 grup ya, grup A dan grup B. Jadi masing-masing negara yang memiliki 2 jatah ini tentunya tidak akan bertemu di dalam babak penyisihan ya, jadi dipisahkan. Jadi kalau Indonesia memiliki 2 wakilnya akan dipisahkan menjadi berada di grup A dan juga di grup B. Jadi Shopee Cup ini atau ASEAN Championship Club ini diadakan atau memiliki sistem atau format kompetisi setengah round robin ya, atau setengah kompetisi atau single round robin. Jadi masing-masing karena satu grup itu memiliki 6 tim. Jadi ada 2 grup A dan grup B. Nah, satu grupnya terdiri dari 6 tim, dan jadi babak penyisihan ini setiap tim akan menjalani 5 laga ya, 5 laga, tetapi tidak kandang dan tandang atau tidak home and away. Tetapi paling tidak dari 5 laga ini 3 kandang atau 2-nya tandang, ataupun sebaliknya 2-nya tandang atau 2-nya kandang, 3-nya tandang ya. Jadi single round robin ya, jadi nggak full kompetisi. Nah, seperti itu. Nah, ditambah lagi nanti babak semifinal dan final, yaitu memperebutkan atau mempertemukan antara juara grup A bertemu dengan runner up grup B, begitupun sebaliknya ya. Jadi juara grup B akan bertemu dengan runner up di grup A. Nah, dari 8 negara ini 4 negara sudah memiliki 2 jatah, dan 2 jatah lagi dimiliki oleh masing-masing Singapura dan juga Filipina yang mengirimkan 1 klubnya. Nah, sisa 2 jatah lagi itu diperebutkan oleh 4 negara ya, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Tentunya melalui babak playoff. Nah, setelah menjalani babak playoff yang sudah dilakukan sebelumnya ya, jadi 2 negara yang berhasil mengirimkan wakilnya adalah Kamboja dan juga Myanmar. Jadi Laos dan satu lagi Brunei ini tidak mengirimkan atau tidak meloloskan klubnya ke kompetisi ini. Dan ada 2 negara yang sebenarnya masuk ke dalam federasi AFF ya, yang sebenarnya dia bisa untuk mengirimkan tetapi tidak mengirimkan. Di sini tidak mengikut sertakan klubnya, yaitu Australia dan Timor Leste. Jadi dia tidak mengirimkan wakil, dan hanya jadi AFF Championship ini diikuti oleh 8 negara saja dan 14 klub. Oke, sekarang kita coba untuk melihat peluang dari utamanya adalah wakil Indonesia yang ikut di dalam kompetisi ini. Di antaranya diwakilkan oleh PSM Makassar sebagai jawara kompetisi sebelumnya, musim sebelumnya, dan juga satu lagi sebenarnya Persija ya yang diundang itu, tetapi karena Persija mundur dan akhirnya digantikan oleh Borneo yang sebagai jawara dari regular series, karena memang untuk
Championship Series kemarin belum selesai ya, belum kelar. Jadi tidak diwakilkan oleh Persib. Nah, jadi yang mewakilkan itu Borneo. Nah, jadi wakilnya Indonesia di Shopee Cup ini adalah PSM dan Borneo. Oke, PSM berada di grup A di sini. Nanti akan bertemu dengan BG Pathum dari Thailand, Terengganu dari Malaysia, juga ada Dong Tan Hoa dari Vietnam, dan Suai Rieng dari Kamboja, dan Sun United dari Myanmar. Ya, kira-kira peluangnya bagaimana ya? Harusnya sih bisa ya, harusnya sih bisa. Di sini yang berat ya memang BG Pathum ya, BG Pathum, dan juga kalau Terengganu ya bisa lah ya diatasi oleh PSM, karena Terengganu juga enggak ya ibaratnya masih selevel lah ya dengan PSM Makassar ya. Kalau BG Pathum ini kan memang sudah langganan champion di Asia, jadi agak berat juga bagi PSM. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, karena PSM ini rencananya melawan BG Pathum di babak penyisihan ini akan menggelar di laga home ya, menggelar di laga home. Jadi tidak home and away ya, cuma PSM kebagian home melawan BG Pathum. Jadi mudah-mudahan ya, diharapkan PSM bisa mengatasi BG Pathum, paling enggak hasilnya ya seri lah ya. Nahan seri itu udah bagus, karena BG Pathum ya kita tahu lah ya kualitasnya. Nah, yang kedua wakil Indonesia adalah Borneo FC. Borneo FC ini berada di grup B bersama dengan Buriram Thailand, Kuala Lumpur City dari Malaysia, dan juga Choi An Hanoi Vietnam. Lalu ada Lion City Sailor dari Singapura, yang kebetulan Lion City Sailor ini juga nanti akan berhadapan dengan Persib di ACL 2 ya. Jadi Lion City Sailor ini jadi musuh bersama ya antara Persib dengan Borneo. Oke, tinggal dibagi aja nih apa namanya, mau hajar yang sebelah mana ya kan. Mudah-mudahan bisa mengatasi Lion City Sailor lah ya. Lalu yang terakhir ada Kaya Ila-ilo dari Filipina. Oke, saya rasa Borneo bisa lah ya untuk mengatasi atau keluar dari babak penyisihan grup ini, paling enggak di runner up lah ya. Di sini ada Buriram dan juga KL City. Yang paling berat lah menurut saya ya, Buriram ini juga memang jawara juga di Thailand dan sudah langganan champion juga di Asia ya. Terus juga KL City ini juga kiprahnya di Asia juga bagus itu. Jadi memang Borneo ini kalau nggak salah ya baru event ini aja gitu ya yang tampil di kancah Asia atau kancah di baratnya di luar kompetisi BRI Liga 1 lah ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini event pertama yang diikuti oleh Borneo FC di luar Indonesia. Tapi ya bukan berarti Borneo ini kecil atau tidak memiliki kans atau kesempatan ya, karena kita tahu Borneo sekarang ini bukanlah tim yang kacangan, bukanlah tim yang sembarangan. Borneo ini sebenarnya kalau tidak ada Championship Series kemarin sudah menjuarai Liga 1, karena di regular series dia sudah juara ya, dan malah jauh sebelum kompetisi berakhir dia sudah juara itu. Luar biasa ya kan. Dan untuk musim ini juga timnya masih bagus ya, dengan skuad baru. Dia memiliki kedalaman skuad yang bagus lah, ibaratnya dari penyerang sampai back, kipernya juga itu tim nasional, jadi nggak diragukan lagi lah ya. Oke, dari apa namanya peluang-peluang itu ya, saya pikir untuk ASEAN Champions Series ini atau ASEAN Shopee Cup ya, ASEAN Shopee Cup ini saya rasa peluang tim Indonesia ya besar lah ya untuk bisa paling nggak masuk ke semifinalis atau finalis lah ya. Salah satunya ada yang masuk final, entah itu Borneo atau PSM. Jadi kita harapkan salah satu dari keduanya ya. Jangan sampai nggak sama sekali, ini bahaya kalau sama sekali ya. Berarti
Ya kita ini kan sedang berjuang ya, ibaratnya Liga Indonesia ini seperti yang dicanangkan oleh PSSI dan Bapak Erick Thohir. Indonesia ini sedang berjuang untuk bisa menaikkan level kompetisinya menjadi nomor 2 terbaik di Asia Tenggara, dan juga di level Asia bisa 12 besar, masuk 12 besar. Nah, untuk itu ya perlu upaya yang keras dari klub ya, bukan cuma PSSI dan Pak Erick Thohir aja, tapi juga dari klub, yaitu dengan cara apa? Prestasi. Karena koefisien ranking itu diambil dari prestasi klub ya, prestasi tim yang bermain. Ya jadi bagaimana rankingnya bisa naik, bisa meningkat kalau prestasi dari klubnya tidak bagus. Oke, makanya di sini ya kita berharap match day pertama mulai dari bulan ini, minggu ini, tanggal Rabu ya, catat tanggalnya nih, Rabu tanggal 21 Agustus PSM akan menghadapi BG Pathum langsung ya, BG Pathum. Nah, begitu juga Borneo ini langsung menghadapi Buriram gitu. Jadi kalau nggak salah PSM ini akan bermain di Wayan Dipta dan Borneo akan bermain di Batakan ya sebagai home base-nya, karena memang masing-masing stadion yang di PSM B.J. Habibie itu belum kelar renovasinya. Begitu juga dengan Stadion Segiri ya yang dimiliki oleh Borneo, itu juga belum selesai masa renovasinya, sehingga masih harus memakai stadion lain. Oke, dari peta kekuatan di Asia Tenggara ini untuk klub-klub di Asia Tenggara, memang kalau dari kacamata kita sebagai pencinta sepak bola, lawan yang paling terberat di sini adalah Malaysia, Thailand, dan Filipina kalau secara negara ya. Cuma kalau secara klub kita nggak tahu, karena kan masing-masing klub menggunakan pemain asing, sama-sama menggunakan pemain asing ya. Jadi bukan hanya pemain lokal saja, bukan nasional aja. Jadi dari Terengganu Malaysia dia punya pemain asing sama. Jadi komposisi pemain asingnya ada berapa yang dia punya, 9 misalnya, karena memang jatah di maksimal itu bisa 9 kalau di Malaysia. Tetapi tetap yang dimainkan atau yang boleh main di dalam stadion atau di dalam lapangan dalam satu waktu itu adalah 6 pemain, yaitu 5 plus 1 plus asing yang bebas, nah satunya lagi ASEAN. Nah, itu regulasi dari AFC ya, sama semuanya. Sehingga dan Indonesia untuk tahun ini, untuk kompetisi musim ini itu sudah menggunakan maksimal 8 pemain asing, dan yang boleh masuk ke lapangan itu dalam satu waktu bisa 6 pemain. Jadi sudah sesuai dengan regulasi AFC ya. Jadi nggak ada alasan lagi tuh bahwa kita nggak bisa bersaing dengan klub-klub Malaysia atau Thailand atau Vietnam. Nggak ada alasan, karena pemain asing sama ya kan. Nah, masalahnya di sini nanti strategi dan taktik aja gitu. Yang kita tahu bahwa memang selama ini kebanyakan atau menurut dari pengalaman dari pemain-pemain asing yang pernah bermain di Indonesia mengatakan bahwa permainan di Indonesia ini lebih banyak direct ball dan juga lebih banyak lari. Artinya untuk penguasaan bola ini memang tidak terlalu banyak ya. Artinya ball position ini tidak terlalu banyak, sehingga lebih mengutamakan direct ball, entah itu dari samping, kiri, kanan, sektor flank ya kan, atau dari langsung progresif dari belakang atau dari tengah ke depan, atau counter attack ya dengan serangan transisi cepat. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Persib dan lain-lainnya. Tetapi ada beberapa tim juga sekarang sudah tergantung dari pelatihnya ya, seperti Persija misalnya. Persija dengan Carlos Peña ini mulai melakukan seperti yang pertandingan perdana kemarin melawan Barito, itu luar biasa. Artinya kita terkejut juga dengan permainannya ya, berbeda dengan ketika dilatih oleh Thomas Doll. Jadi Carlos Peña ini memainkan slow ball position, artinya ball position lambat gitu ya. Nah, ini berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Thomas Doll kemarin, di mana lebih mengutamakan bola itu langsung diprogresikan ke
ke depan dengan cepat gitu ya, dengan permainan bola pendek tapi cepat langsung ke depan. Nah ini berbeda ya. Nah khususnya di Thailand ini memang lebih bermain ball position ya. Itu memang mereka dari kecil itu diutamakannya adalah ball position. Jadi dia kunci dari ball position ini adalah akurasi passing ya, karena kalau akurasi passingnya kurang ya ball position pasti dia akan kurang, tidak bisa maksimal dan pasti akan mudah untuk direbut, dan hanya muter-muter aja di tengah gitu, tengah ke belakang. Tapi untuk direct passnya itu juga perlu juga. Jadi percuma penguasaan bola tapi nggak ada vertical pass ke depan atau progressive pass ke depan, itu ya sama aja nggak masuk ya kan. Nah disinilah kuncinya ya. Jadi permainan cepat, transisi cepat dari Indonesia yang mengutamakan direct passing atau direct ball langsung ke depan, tentunya ada dengan sedikit penguasaan bola juga, bermain atau melawan dengan permainan ball position dari Thailand. Ini yang kita highlight Thailand ya, karena memang saya lihat yang musuh terbesarnya adalah Thailand, walaupun di situ ada Malaysia ya, dan juga Vietnam. Tetapi untuk klub ini, untuk klub ya saya rasa yang perlu kita lihat adalah Malaysia dan Thailand, karena secara ranking di transfer market sekalipun kita lihat itu Thailand di atas Indonesia dan di bawahnya, dan Indonesia berada di bawah Thailand, lalu Malaysia ya, itu secara market value ya di transfer market. Jadi intinya ini penggunaan pemain asingnya ya sesuai ya. Jadi semakin mahal ya berarti dia banyak menggunakan pemain asing yang mahal juga gitu. Nah di Thailand kita tahu ada 5 klub yang memang market value-nya tinggi, di atas 100 atau di atas 100 jutaan, 100 M ya, 100 M. Nah sedangkan kalau di Indonesia kan rata-rata berapa, 75, 85 kan Persib Bandung kemarin, Persija aja 75 ya, 75 M. Nah jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya kita nantikan bagaimana peluang atau kiprah dari PSM dan juga Borneo. Ini mulai tanggal 21 besok hari Rabu kita saksikan. Ini di RCTI ya, bukan di Indosiar, sorry, RCTI untuk AFF ini, untuk Shopee Championship. Oke, kita doakan aja yang terbaik untuk Makassar, Maxman, dan juga Pusamania Borneo. Dukung terus tim kesayangan Anda supaya bisa sukses di dalam gelaran Shopee Cup ini ya. Ini yang pertama kali dan Anda harus support terus, memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Salam.